Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita masuk ke pembahasan soal cerita. Soal cerita ini masih dalam tes TIU yang kemampuan numerik ya, soal cerita. Dan soal cerita ada beberapa tipe. Salah satunya berkaitan dengan keuangan. Mengenai keuangan ini sering keluar juga ya. Ini sering keluar, dan keuangan ini ada dua dia. Satu untung rugi ya, untung rugi. Kedua mengenai tabungan, bunga tabungan gitu, bunga pinjaman gitu. Kali ini kita akan bahas yang untung rugi. Untung rugi. Oke. Di untung rugi sebenarnya tidak ada rumus yang perlu dihafalkan ya, cukup dipahami saja bahwa keuntungan adalah harga penjualan, selisih harga penjualan dengan harga pembelian gitu kan ya. Harga penjualan dikurang harga pembelian, itu keuntungan. Berarti kalau selisih dia untungnya berapa ribu gitu kan ya. Ada lagi persentase untung, persentase dari keuntungan. Berarti kalau persentase dari keuntungan, dia pasti keuntungan, harga untungnya berapa, untungnya berapa gitu dibagi dengan harga penjualan, harga pembelian ya, harga pembelian dikali 100%. Nah, karena dikali 100% ini maka dia jadi persentase gitu kan ya. Kalau yang diminta untung berarti untung dibagi harga pembelian gitu aja. Ini keuntungan. Terus kalau kerugian kalau kerugian berarti biasanya rugi, pedagang itu rugi kalau dia menjual harga di bawah harga beli gitu kan ya. Maka rugi, berapa sih kerugiannya, itu pasti harga pembelian dikurang harga penjualan. Kemudian nanti diminta atau ada lah persentase rugi. Nah, ini kalau dimintanya persentase rugi berarti dia pasti ruginya kerugian dibagi harga pembelian dikali 100%. Nah, saya kira ini dasar persamaan dasarnya ya, dan sebenarnya tidak perlu dihafal, cukup dipahami saja. Dan ini sehari-hari lah ya. Yang namanya untung itu berarti menjual lebih tinggi dari harga beli gitu kan. Sedangkan kalau rugi berarti kita menjual lebih rendah dari harga beli, maka sebenarnya tinggal dikurangkan saja. Dan kalau diminta persentase berarti persentase keuntungan dibagi harga beli. Tapi kalau rugi, berapa ruginya dibagi harga beli gitu ya. Kita coba contoh soal. Dan di soal cerita ini narasinya sangat panjang ya, jadi kita harus cepat membacanya. Dan kalau saya langsung ditulis, jadi nanti teman-teman itu ketika tes akan diberikan kertas buram dan pensil.
Nah, itu digunakan untuk coret-coret. Nanti langsung kita baca dan langsung tulis aja sih sebaiknya. Seorang pedagang buah membeli 50 kg mangga dengan harga 400.000. 50 kg mangga itu harganya 400.000. Kemudian pedagang tersebut menjual kembali mangga tersebut dengan harga 9.000 tiap kilogramnya. Jadi harga jual ya, harga jual tiap kilogram itu adalah 9.000. Karena terlalu lama ditampung, ada 1 kg mangga tersebut membusuk dan tidak dapat dijual kembali. Berarti kalau gitu dari 50 kg yang bisa dijual cuma 49 kg kan ya, minus 1 kg tuh nggak bisa, maka nggak bisa dijual semua ya. Maka dari penjualan tersebut, pertanyaan apa nih, maka dari penjualan mangga tersebut diperoleh bahwa pedagang tersebut mengalami apakah untung apa rugi gitu ya. Oke, nah totalnya 50 kg yang dia beli harga 400.000, terus dia jual tiap kilogramnya 9.000. Yang bisa dijual tadi hanya 49 kilo ya kan, bisa dijual hanya 49 kilo. Berarti 49 kilo itu dikali 9.000 ya, kali 9.000. Susah. Nih saya nggak suka sih kalau 49 dikali 9, harus nggak bisa dicoret gitu kan ya, ini susah. Gimana kalau ini aja dibagi nih, cari harga beli 1 kilogramnya berapa. Berarti 400.000 dibagi 50 kan ya, 400.000 dibagi 50 berapa, bagi sama-sama dibagi 5, ini dapat 8 ya. Berarti tiap kilogramnya itu dia beli harga 8.000. Tiap kilogram dia beli harga 8.000. Dijual 9.000, berarti untungnya 9.000 ya kan. Tiap kilogram dia untungnya 1.000. Nah, terus tapi yang bisa dijual kan cuma 49 ya kan, 49 kilo. Wah, tadi dari harga penjualan itu dia untung tiap kilogramnya 1.000 ya kan, karena dia beli 8.000 tuh tiap kilogram, terus dia jual 9.000, berarti kan untungnya 1.000. Oke, nah sekarang yang bisa dijual cuma 49 kilo karena 1 kilogramnya busuk ya kan. Berarti total untung untuk 49 kilogram itu ya 49.000 ya nggak, 49.000. Nah terus ingat ada 1 kilogram yang busuk. 1 kilogram yang busuk itu berarti dia akan kehilangan 8.000 ya kan. Dia beli 1 kilogramnya 8.000 dan 8.000 itu nggak bisa dijual, berarti hilang 8.000 ya nggak. Ini dikurang, berarti dari total untung 49.000, 8.000 nggak bisa dijual gitu kan. Kalau kita kurang 8.000 berarti ini 41.000. Nah masih untung kan ya. Keuntungan dia 49.000. 1 kilogram yang dia beli harga 8.000 itu nggak bisa dijual. Berarti kan ya kalau sudah busuk dan tidak bisa dijual, uang itu nggak bisa balik ya kan. Berarti dari total untung 49 kilo tadi yang 49.000 ini, terus uang dia hilang 8.000, ya berarti untungnya 41.000 ya kan. Masih untung ternyata ya, masih untung karena keuntungannya lebih besar daripada 1 kilogram yang hilang, untung 41.000. Berarti jawabannya yang C ya, untung 41.000 gitu. Ingat prinsipnya soal tes CPNS TIU-nya itu sebenarnya hitung sederhana. Jadi kayak tadi 49 dikali 9 itu susah
Karena ya kalau saya sih hitung manual harus kayak gini ya, 49 dikali 9 dikaliin bla bla bla. Itu susah. Jadi pasti ada cara yang lebih mudahnya. Kita lanjutkan soal kedua. Soal kedua, koperasi sekolah membeli 5 lusin. Nah iya, teman-teman harus lihat apa ya ini ya, satuan. Ya kayak ada lusin yang biasa terkait sama jual beli kan, ada lusin, kodi, dan lain-lain gitu ya. Satu lusin itu 12 buah gitu ya. Ya ini sehari-hari lah. Koperasi sekolah membeli 5 lusin pulpen dengan harga 18.000 per lusin. Oke, dia beli 5 lusin. Tiap lusinnya 18.000. Ini beli ya kan. Jika koperasi tersebut menghendaki mendapatkan keuntungan sebesar 36.000 total ya, ini harusnya jika koperasi tersebut menghendaki mendapatkan keuntungan sebesar 36.000 total untung 36.000, maka harga jual untuk setiap pulpen adalah, oke, yang ditanya harga jual untuk setiap pulpen. 5 lusin ini kita perlu 5 lusin kita ubah ya, 5 lusin dikali berapa, satu lusinnya kan 12 buah, berarti 5 lusin itu sama dengan berapa? Nah ini terpaksa 12 dikali 5 atau sebentar, kalau dibagi ya udahlah nggak apa-apa, masih kecil angkanya. Udah ini 5 kali 2 10, 5 6 60 ya. 5 kali 12 adalah 60, berarti 60 buah. Satu lusin harganya 18.000. Oh gini aja, ini 18.000 kan harga satu lusin ya. Kita diminta cari harga jual tiap pena kan. Jadi coba 18.000 ini satu lusin adalah 12 buah gitu kan. Dan satu lusin itu dijual dengan harga 18.000. Berarti kita bisa cari satu buahnya. Harga satu buah, coba harga satu buah, harga beli ya, harga beli satu buah berarti 18.000 dibagi 12. 18 dengan 12 ini bisa dibagi sama-sama, dibagi berapa ya? 6. Coba dibagi 6 ini dapat 2, dibagi 6 dapat 3. 6 kali 3 ya 18. Nah itu 3.000 bagi 2 1.500. Oke, harga belinya 1.500. Kalau dia nanya harga jual, pasti kan harga beli ditambah untung gitu ya. Oke, tinggal kita cari untungnya. Diberikan total untung dari 5 lusin itu 360.000. Kita harus cari untung untuk satu pulpen. 360.000, 36.000 ya. Maka untungnya, untung satu pulpen. Total semuanya untungnya 36.000. 36.000 ini total untung untuk 5 lusin. 5 lusin kita perlu ubah ke buah gitu. Ya. 5 lusin itu berapa buah sih? Yang ini tadi ya. Berarti 5 kali 12. 5 kali 12. Nah, ini bisa kita bagi sama-sama dibagi 12 ini. Dibagi 12 dapat 1. 36 dibagi 12 3 ya. 3. Dah tuh 3.000 bagi 5.
3000 bagi 5 tahu ya, 30 bagi 5 600 ya kan, 3000 bagi 5 600. Ini untungnya. Harga jual berarti itu harga beli ditambah untung, berarti 1500 ditambah 600 sama dengan 2100. Dapat yang D jawabannya.